أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma bi'ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma alhamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma harisna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita di dalam pembahasan tentang amalan-amalan hati, kewajiban-kewajiban hati yang harus dikerjakan karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana perintahnya Allah itu ada dua, ada perintah yang zahir dan perintah yang batin. Amalan yang zahir dan amalan yang batin, kewajiban badan dan kewajiban hati. Dan telah kita kaji sebagian daripada apa saja kewajiban-kewajiban hati. Lalu yang berikutnya kalau musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi, yaitu at-tawakkul 'alallahi, tentang kewajiban untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan bahwa wa minal munjiyati syarifah, dan di antara perkara yang dapat menyelamatkan seorang hamba, itu yang dapat menyelamatkan di dunia maupun di hari akhirat, perkara yang mulia adalah di antaranya at-tawakkul 'alallahi, bertawakal kepada Allah, wal hubbu lillahi, dan cinta kepada Allah, wa ridha anillah, dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, nerima semua yang datangnya dari Allah, wa husnul niyati ma'allah, dan niat baik bersama Allah, wal ikhlasu fi dhahir wal batin lillah, dan ikhlas di dalam zahirnya dan batinnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah perkara-perkara yang mulia yang dapat menyelamatkan seorang hamba dunia dan akhirat, yang dapat menjadikan seorang hamba menjadi dimuliakan oleh Allah dunia dan akhirat. Amma tawakkul 'alallahi, adapun yang pertama adalah bertawakal kepada Allah. Fahuwa min asyrafi maqamatil muqinin, maka itu adalah paling mulianya kedudukan orang-orang yang yakin. Jadi orang yang yakin kepada Allah itu bertawakal kepada Allah. Wa azzu thamaratil yakin, dan paling mulianya buah daripada keyakinan. Tanda orang yang yakin kepada Allah bertawakal kepada Allah. Jika enggak yakin kepada Allah, enggak bertawakal kepada Allah. Jadi kita bisa lihat, kita bisa tahu mana orang yang yakin kepada Allah atau tidak, maka dilihat bertawakal kepada Allah atau tidak. Karena orang yang yakin itu pasti tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah perintahkan fatawakkal 'alallahi, bertawakallah kepada Allah. Jadi tawakal itu perintahnya Allah, hukumnya wajib untuk bertawakal kepada Allah. Fatawakkal 'alallahi, bertawakallah kepada Allah, kata Allah di dalam Al-Qur'an. Wa qala ta'ala innallaha yuhibbul mutawakkilin, dan di dalam Al-Qur'an Allah berfirman,
Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bertawakal. Jadi orang yang tawakal dicinta oleh Allah. Maknanya apa? Kalau enggak bertawakal enggak dicinta oleh Allah. Wa qala Allah Ta'ala wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, dan kepada Allah hendaknya bertawakal orang-orang yang beriman. Jadi Allah jelaskan bahwa yang bertawakal itu adalah orang-orang yang beriman. Ya, maknanya orang yang tidak bertawakal itu sangat lemah sekali imannya. Karena orang yang iman itu adalah orang yang yakin. Kalau orang imannya kuat itu adalah orang yang yakin kepada Allah. Orang yang yakin pasti bertawakal kepada Allah. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, dan kepada Allah bertawakallah jika kamu memang benar-benar beriman, kata Allah. Jika memang benar-benar beriman, bertawakallah kepada Allah. Ya, jadi Allah ingin menjelaskan kepada kita kalau tidak bertawakal berarti tidak benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala wa tawakkal 'alallahi wa kafa billahi wakila. Dan juga Allah berfirman yang artinya, dan bertawakallah kepada Allah dan cukup Allah sebagai pelindung. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebaik-baiknya pelindung. Seharusnya kita ini bertawakal hanya kepada Allah. Di dalam ayat yang lain, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Allah berfirman yang artinya, dan bertawakallah kepada Allah yang maha hidup yang tidak akan mati. Maknanya apa? Selain Allah itu akan mati. Jangan bersandar, jangan bertawakal kepada selain Allah, karena selain Allah itu akan mati. Ya, bertawakal kepada Allah yang maha hidup yang tidak akan mati. Jadi banyak di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya yang beriman ya untuk selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan dijelaskan apa makna daripada bertawakal. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan di dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra tahdu khimasan wa taruhu bitanan. Di dalam hadis sabda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, kalau memang benar-benar bertawakal kepada Allah, maka Allah akan beri rezeki kepada kalian sebagaimana Allah beri rezeki kepada burung-burung. Tahdu khimasan wa taruhu bitanan. Di waktu pagi burung-burung dalam keadaan khimasan, perut kosong, perut lapar. Wa taruhu, ketika waktu sore menjelang malam itu perutnya penuh, perutnya kenyang. Maknanya apa? Orang yang bertawakal itu pasti akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang benar-benar bertawakal itu pasti akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena rezeki ya itu adalah dari Allah. Walaupun kita lihat bahwa burung-burung berusaha pagi-pagi ya, ketika sudah bersinar langsung keluar dari rumahnya untuk berikhtiar berusaha mencari rezeki, pulang di waktu menjelang malam ya. Jadi tetap bukan berarti tawakal itu tidak berusaha, tetap berusaha. Namun ya namanya rezeki kita yakin itu datangnya dari Allah. Jadi berusaha dengan zahirnya, hatinya itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fil ma'thur, dan di dalam riwayat, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Qalaha Ibrahim alaihi salatu wassalam hina kudifa bihi finnar.
bahwa ucapan hasbunallahu wa ni'mal wakil, ya, cukup bagi kami Allah sebaik-baiknya pelindung, ya, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ya. Galaha itu adalah ucapan yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam hina gudhifa bihi finnar, ketika dilemparkan ke dalam api oleh Raja Namrud, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, oleh Raja Namrud yang berkuasa menguasai dunia itu dilemparkan ke dalam api yang sangat besar, ya. Apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api? Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ya, maknanya apa? Bertawakal kepada Allah, yakinnya kepada Allah, padahal dilemparkan ke dalam api yang sangat besar, ya. Namun Allah subhanahu wa ta'ala gulna ya naru kuni bardan wa salama ala Ibrahim. Namun Allah berfirman di dalam Al-Quran, kami katakan kepada api, wahai api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan, dingin dan menyelamatkan untuk Nabi Ibrahim, ya. Jadi diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dicukupkan oleh Allah. Mengapa? Karena bertawakalnya kepada Allah. Orang yang bertawakal kepada Allah akan dilindungi oleh Allah, dicukupkan oleh Allah, ya, diberi rezeki oleh Allah, ya. Wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wal mu'minuna hina qila lahum, dan hasbunallahu wa ni'mal wakil itu adalah yang diucapkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman, para sahabat, ketika dikatakan kepada mereka, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah berfirman di dalam Al-Quran, innan nasa qad jama'u lakum, bahwa ada orang munafik yang berkata kepada para sahabat, yang berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya orang-orang kafir telah mengumpulkan pasukannya untuk menyerang kalian. Fakhshawhum, takutlah kepada mereka. Ini ucapannya orang munafik, ya, ketika menakut-nakuti para sahabat-sahabatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Abu Jahal, orang-orang kafir sudah mengumpulkan pasukannya untuk menyerang kalian, takutlah kepada mereka. Ketika diucapkan itu kepada para sahabat, fazadahum imanan, bukannya para sahabat tambah takut, akan tetapi bertambah imannya, bertambah imannya, bertambah yakinnya kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Fazadahum imanan, mereka para sahabat bertambah imannya. Wa qalu, dan mereka berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukup bagi kami Allah sebaik-baiknya pelindung atau penolong. Jadi ini bagaimana, ya, para sahabat-sahabatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam imannya sangat kuat, yakinnya sangat kuat, ya, sehingga bertawakalnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat besar. Bahkan diriwayatkan ketika perang Badar, ya, itu padahal para sahabat gak ada prajuritnya, ya, jumlahnya 313 para sahabat, alat perangnya itu sangat minim sekali, ya, pedangnya hanya 2 atau 3, kudanya hanya 2, ya, kebanyakan hanya bambu runcing saja istilahnya, ya. Dan kebanyakan para sahabat itu kerjaannya ada yang kuli, ada yang petani, ya, nggak ada prajuritnya, paling 1-2 saja bisa dihitung dengan jari. Lawannya adalah orang kafir saat itu yang jumlahnya 1000 lebih, semuanya berkuda, semuanya senjatanya lengkap, ya, alat perangnya lengkap, pakaian perangnya itu lengkap, semuanya prajurit, ya. Namun ketika para sahabat ketika perang Badar menghadapi orang-orang kafir yang sangat kuat saat itu diriwayatkan para sahabat pada ngantuk. Jadi ketika berbaris untuk berperang melawan orang kafir itu para sahabat pada
ini mau perang. Ya. Maknanya apa? Maknanya para sahabat tidak ada rasa takutnya sedikit pun. Padahal orang kan ketakutan, gelisah, khawatir, gak akan bisa ngantuk, ya, gak akan bisa tidur, ya, tegang. Ini para sahabat melawan pasukan orang kafir yang 3 kali lipat lebih, yang lebih kuat, senjatanya lengkap. Para sahabat pada ngantuk, yang mau perang nih. Maknanya gak ada rasa takutnya sedikit pun di dalam hatinya. Ya, karena apa? Tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kekuatan imannya, yakinnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sehingga diberi kemenangan oleh Allah, diberi pertolongan oleh Allah, ya. Karena orang yang bertawakal itu yang diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang beriman mendapatkan kemenangan dari Allah bukan karena kekuatan senjata, bukan karena jumlah, akan tetapi dengan kekuatan iman. Dengan kekuatan iman baru orang beriman mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, ya. Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang beriman, jika kamu menemui musuh yang akan memerangi kalian, maka fathbutu, ya, bertabahlah, bersabarlah, wadhkurullaha katsiran, dan banyak-banyak berzikir menyebut nama Allah, la'allakum tuflihun, agar kamu mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang beriman mendapatkan kemenangan dengan banyaknya berzikir, banyaknya ibadah, dengan bersabar, dengan kekuatan iman dan bertawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ba'du salafi as-salih rahimahullahu, man radiya billahi wakilan wajada ila kulli khairin sabila. Berkata sebagian para salaf, ulama-ulama yang terdahulu, bahwa barang siapa yang ridho menerima Allah sebagai pelindungnya, barang siapa yang ridho menerima Allah sebagai penolongnya, maka akan menemukan, ya, jalan kepada semua kebaikan. Orang yang benar-benar ridho menerima Allah itu sebagai pelindungnya, bukan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bersandar, tidak berpegang kepada selain Allah, maka akan menemukan jalan kebaikan seluruhnya, ya. Wa aslu tawakkuli, adapun dasar daripada bertawakal, tawakal itu apa sih? Ya, dasar daripada tawakal itu adalah yakinul qalbi, yakinnya hati. Yang namanya tawakal itu maknanya hatinya yakin bi annal umura kullaha biyadillahi wa fi qabdatihi, bahwa segala urusan itu di tangannya Allah, segala sesuatu itu di dalam genggamannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang tawakal, yakin hatinya segala sesuatu itu di tangannya Allah, segala urusan itu yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wa annahu la dharun wa la nafi'un wa la mu'tin wa la mani'un ghairullah, dan yakin bahwa tidak ada yang bisa memberi mudarat, bahaya, tidak ada yang bisa memberi manfaat, tidak ada yang bisa memberi kebaikan atau mencegah kebaikan, kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tawakal yakin bahwa jika Allah ingin memberi kebaikan kepada kita, maka tidak ada siapapun yang dapat mencegahnya, ya. Walaupun orang sedunia kumpul untuk menghalangi, mencegah, gak akan bisa mencegahnya jika Allah ingin memberi kebaikan kepada kita. Jika Allah ingin mencegah, ya, menghalangi kebaikan kepada seorang hamba, maka siapapun, ya, tidak ada yang bisa memberi kebaikan kepadanya. Walaupun orang sedunia ingin memberi manfaat kebaikan, tapi jika Allah tidak ingin memberi, maka tidak akan bisa mendapatkannya.
yakin hatinya. Ini namanya orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yakinnya hatinya itu kepada Allah. Jika Allah sudah takdirkan untuk saya, pasti akan saya dapatkan, ya. Jadi hanya berusaha saja, ikhtiar, tapi hatinya itu yakinnya kepada Allah. Kalau Allah tidak takdirkan untuk saya, walaupun banyak orang yang membantu berusaha semampu mungkin, gak akan bisa saya dapatkan, gak akan sampai kepada saya jika Allah tidak berikan kepada saya, ya. Jadi hatinya yakinnya kepada Allah walaupun berusaha. Itu namanya orang yang bertawakal kepada Allah. Jadi orang tawakal itu sebenarnya nggak ada stresnya. Orang beriman itu sebenarnya nggak ada yang stres apalagi gila, ya. Orang sampai stres apalagi sampai gila berarti tandanya nggak beriman kepada Allah. Karena apa? Orang stres itu gelisah, khawatir, cemas. Mengapa? Karena nggak yakin kepada Allah, ya. Nggak yakin bahwa yang memberi, yang mencegah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, masih ragu. Nah, itu tandanya orang yang gak yakin kepada Allah. Tapi orang yang yakin, ya kalau Allah takdirkan untuk saya, pasti akan saya dapatkan. Yang penting saya berusaha, hatinya tetap yakinnya kepada Allah, tenang hatinya. Kalau Allah tidak takdirkan untuk saya, gak akan sampai kepada saya. Ya udah, ya. Jadi berpegangnya hanya kepada Allah, ya. Ini orang yang tenang hatinya, ya. Tsumma tuma'ninatul qalbi wa sukunuhu ila wa'dillahi wa dhamanihi. Lalu hatinya merasa tenang, ya, merasa wa sukunihi, diamnya hatinya, tenangnya hatinya kepada janjinya Allah dan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah berjanji, ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk di muka bumi ini kecuali telah dijamin rezekinya oleh Allah. Allah yang menjamin rezekinya. Orang yang yakin kepada Allah, beriman, tawakal kepada Allah, tenang dengan janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala, tenang dengan jaminannya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Misalnya ada satu orang kaya, misalnya janji kepada kita setiap bulan, kamu saya kasih uang 10 juta. Udah tenang aja, kamu saya jamin setiap bulan saya kasih kamu 10 juta. Hatinya tenang, ya. Hatinya merasa tentram, tenang. Itu berarti orang ini tawakalnya kepada orang itu, ya. Sedangkan, ya, orang yang beriman, ya, tenangnya kepada janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mau janji sebanyak apapun, sebesar apapun, ya, enggak bersandar, enggak tenang dengan orang-orang itu, tenangnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, jadi orang yang tenang hatinya kepada janjinya Allah dan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu namanya orang yang bertawakal kepada Allah, ya, tidak gelir. Hatta la yaqtaribu wa la yatazalzal inda wurudi syada'id wal faqat, sehingga tidak akan merasa goncang, gelisah, cemas hatinya ketika datangnya kesulitan, ya, ketika datangnya musibah, bencana. Hatinya nggak gelisah kalau orang tawakal, ya, tetap bersandarnya, yakinnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hatta la yafza' wa la yarja' fil muhimmati wal mulimati illa ilallahi ta'ala, tidak berlindung, tidak kembali ketika dalam keadaan kesulitan, kesusahan, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tanda orang yang bertawakal. Wa in raja'a fi syai'in min dalika ilal khalqi kana dalika fi dhahir dunal batin. Seandainya kembali kepada makhluk, bukan berarti kita nggak boleh minta bantuan. Boleh-boleh saja jika dalam keadaan terdesak, kesusahan, minta bantuan boleh-boleh saja. Namun ketika kembali kepada makhluk, minta bantuan, minta pertolongan kepada orang lain, hanya sebatas usahanya saja, hanya sebatas zahirnya saja, usaha dunal batin, tapi batinnya tetap kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Yakin ya, semua orang kalau saya minta bantuan, tapi seandainya semua orang bantu saya tapi Allah nggak bantu saya, nggak mungkin saya bisa selamat. Ya, ini orang yang tawakalnya kepada seandainya saya minta bantuan, walau semua orang tidak ada yang membantu saya, menolong saya, tapi kalau Allah ingin membantu saya, pasti saya akan selamat. Itu orang yang yakin tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yakun ala muwafaqatil amri wa al-ilahi al-masyru', dan minta bantuannya itu sesuai dengan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya tidak sampai memaksa, tidak sampai melewati jalan yang haram atau cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi ya, ini adalah makna daripada bertawakal kepada Allah. Intinya kembali kepada hati. Walaysa min syartil mutawakkili ayyakuna mutajarridan an asbabid dunya. Nah, dijelaskan bahwa tidaklah termasuk daripada syarat untuk bertawakal lepas daripada usaha-usaha dunia. Jadi bukan berarti orang tawakal terus tidak berusaha ya. Balkan yakun mulabisan lil asbabi ma'at tawakkuli ya. Bahkan orang yang berusaha dengan berikhtiar berusaha untuk mendapatkan sebab, namun disertai dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakinnahu kad yakunu mu'tamidan 'ala Allah la 'ala asbab ya, namun berpegangnya itu kepada Allah bukan dengan usahanya. Jadi orang berusaha bukan berarti nggak bertawakal, tetap bertawakal. Jadi berusaha tapi berpegangnya bukan kepada usahanya, namun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pernah diriwayatkan seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah saya ikat unta saya ya, atau saya lepaskan saya bertawakal?" Ya. Nah, istilahnya kalau kendaraan mobil saya kunci, saya gembok dan lain sebagainya, atau saya lepas saja biarin saya bertawakal kepada Allah. Dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikatlah untamu dan bertawakallah kepada Allah. Tetap berusaha dijaga, dikunci, digembok dan lain sebagainya, tapi hatinya bertawakal kepada Allah. Yakin bahwa yang bisa menyelamatkan, melindungi hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Wa alamatu sidqihi fi dzalika an la yasdar ilaiha wa la yatma'in biha fi halati wujudiha wa la yatazalzal wa la yattarib inda faqdiha wa tashawwushiha. Dan tanda orang yang bertawakal kepada Allah tidak merasa tenang, tidak merasa tentram ketika adanya usaha, dan tidak merasa khawatir cemas ketika tidak ada usaha ya. Misalnya contohnya nih, orang yang rumahnya dijaga oleh satpam misalnya ya, banyak satpamnya, lalu merasa tenang, hatinya tentram karena ada satpam. Itu berarti ini orang tawakalnya kepada satpam ya, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, gak ada satpam, gak ada yang menjaga, merasa cemas, khawatir ya, gak tenang, itu berarti tawakalnya kepada satpam ya. Tapi orang yang tawakal kepada Allah, mau ada satpam, mau gak ada satpam, tetap berusaha semampu mungkin, tenangnya kepada perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ini adalah salah satu amalan hati yang wajib yang diperintahkan oleh Allah untuk kita selalu berusaha bertawakal. Yang penting kita selalu berusaha bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun amalan-amalan hati yang lain insya Allah akan kita kaji pada lain kesempatan. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita, Allah kuatkan iman kita, Allah jadikan kita hamba-hamba yang bertawakal kepada Allah. Allah ampuni dosa kita, Allah kabulkan hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.